Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana pulau tersebut bukan hanya sekedar wilayah perairan, tetapi juga merupakan penghubung antara ekonomi bangsa, masyarakat, dan budaya. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Sohri Sadri wa yassirli amri wahlul mudatan milisani yafqahu qawli. Puji syukur saya hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat sehingga saya bisa duduk di sini untuk memaparkan materi saya yang berjudul Sistem Transportasi Laut dan Permasalahannya. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada sebuah kata-kata yang disampaikan, di mana ada sebuah peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syaila Muti Almira Putri dengan NIM E1A124027. Saya lahir di Banyumas 14 Februari 2007. Saya berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan. Sekarang saya tinggal di Perumahan Bestara Indah, Blok D4, Kelurahan Andonuhu. Cita-cita saya yaitu menjadi insuri muda sukses dan membahagiakan kedua orang tua. Baiklah, pada materi ini kita akan membahas lebih dulu mengenai sistem. Apa sih itu sistem? Sistem yaitu satu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur atau komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sistem ini bisa kita kaitkan sebagai sebuah pengaturan dalam suatu upaya mencapai sebuah tujuan pada suatu permasalahan. Sedangkan transportasi yaitu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang baik itu digerakkan oleh manusia atau mesin. Jadi secara keseluruhan, sistem transportasi yaitu suatu kumpulan dari beberapa komponen, unsur, atau aturan yang dimana mereka berkaitan untuk membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga menjadi perpindahan yang lebih efisien dan teratur. Selanjutnya yaitu macam-macam transportasi. Transportasi yang ada di dunia saat ini terbagi menjadi 3. Ada transportasi darat, air, dan udara. Nah, pada permasalahan kali ini saya akan membahas lebih mendalam mengenai transportasi laut. Nah, sebelum membahas mengenai transportasi laut, kita bisa membahas dulu mengenai manfaat transportasi. Yang pertama yaitu melancarkan arus barang dan manusia. Sedangkan yang kedua yaitu menunjang perkembangan dan pembangunan. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, terutama di wilayah pedalaman di Indonesia Timur. Ternyata pada wilayah tersebut, yang merupakan wilayah terpencil yang ada di Indonesia, susah untuk melakukan perpindahan barang dan manusia. Nah, sedangkan melalui perjalanan darat, apalagi udara, mereka sulit membangun transportasi tersebut. Sehingga dengan adanya transportasi laut, mereka bisa memudahkan untuk melancarkan barang dan manusia. Akibat dari kelancaran kegiatan barang dan manusia, kegiatan ekonomi juga tentu saja akan berjalan lebih baik dan efisien. Nah, ini sama-sama berkaitan dengan manfaat transportasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya yaitu sejarah transportasi laut. Nah, ada peribahasa mengatakan guru yang baik yaitu guru yang memberikan sebuah kaidah masa lalu. Nah, untuk itu kita membahas terlebih dulu mengenai sejarah transportasi laut. Ternyata transportasi laut sudah ada sejak ribuan tahun lalu, ketika manusia pertama kali menemukan cara untuk mengapungkan benda di atas air. Nah, pada zaman dahulu ternyata manusia purba itu menemukan kayu-kayu gelondongan itu dari bahan-bahan yang terbawa oleh arus air atau banjir. Nah, mereka melihat itu sebagai benda apung. Benda apung tersebut yang kemudian membuat mereka berpikir untuk membuat rakit.
Nah, kayu gelondongan, rakit sederhana, dan perahu dari kulit hewan merupakan bentuk awal yang digunakan manusia untuk menyeberangi sungai atau laut kecil. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar tersebut, manusia purba menggunakan rakit dari kayu gelondongan yang kemudian mereka ikat menggunakan kayu rotan, sehingga membentuk sebuah rakit sederhana. Ternyata pada masa itu tujuan utama transportasi yaitu untuk berburu ikan, berpindah tempat, dan menjelajahi wilayah baru oleh manusia purba. Selanjutnya yaitu sejarah transportasi laut pada masa bangsa Mesir kuno. Ternyata pada masa bangsa Mesir kuno, mereka sudah menggunakan kayu papirus sekitar pada tahun 4000 sebelum Masehi. Kayu papirus itu seperti pada gambar berikut. Ini merupakan salah satu kayu papirus dengan batuan layar. Selanjutnya, sekitar pada abad ke-7 hingga ke-15, jalur perdagangan laut semakin berkembang. Layar mulai digunakan pada perahu-perahu. Pada masa itu, pada tahun abad ke-7 ke-15, manusia sudah menemukan layar sebagai alat bantu pendorong dengan bantuan angin untuk menjalankan kapal, sehingga mereka tidak perlu menggunakan dayung untuk menjalankan kapal tersebut. Kemudian pada abad ke-18 merupakan titik penting dengan ditemukannya mesin uap. Kapal uap menggantikan kapal layar tradisional karena lebih cepat dan tidak bergantung pada angin. Semakin berkembangnya zaman, ternyata layar yang digunakan manusia sudah berubah menjadi uap. Setelah adanya kapal uap, ternyata kapal uap menggantikan kapal layar tradisional karena lebih cepat dan tidak bergantung pada angin. Memasuki abad ke-20, kapal berbahan baja, kapal bermesin diesel, dan kapal tanker raksasa mulai digunakan. Setelah itu muncul kapal kargo modern, kapal penumpang besar, hingga kapal kontainer. Kapal-kapal ini merupakan kapal maju yang merupakan perkembangan dari kapal layar dan kapal uap. Berikut merupakan contoh dari perahu kayu papirus dengan bantuan layar. Pada gambar pertama yaitu perahu kayu papirus, sedangkan pada gambar kedua yaitu merupakan kapal uap. Nah, pada gambar ini ternyata kapal uap juga masih menggunakan bantuan layar untuk melakukan pelayaran transportasi laut. Selanjutnya, gambar ketiga yaitu kapal kargo. Ini merupakan perkembangan dari kapal uap dan kapal layar. Kapal kargo ini digunakan untuk mengangkut barang-barang bermuatan berat. Yang gambar keempat yaitu merupakan kapal penumpang. Ini digunakan oleh berbagai masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kapal ini juga bisa membawa barang-barang tertentu yang akan digunakan manusia untuk berpindah tempat. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai pengertian dari transportasi laut. Transportasi laut adalah perpindahan barang dan manusia melalui perahu, kapal, tongkang, atau perahu layar melintasi samudra, laut, danau, kanal, atau sungai, atau melalui bantuan dari moda transportasi lainnya. Transportasi laut ini tentunya berkaitan dengan moda transportasi yang dapat mengapung di atas permukaan air. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian transportasi dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Warpani pada tahun 2002. Dia menjelaskan bahwasannya transportasi laut adalah usaha memindahkan atau menggerakkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal melalui perairan yang bertujuan memberikan nilai tambah pada barang atau jasa. Nah, menurut penjelasan Warpani
Ia menjelaskan mengenai permindahan barang itu ternyata dapat menaikkan harga dari distribusi barang dan jasa tersebut. Jadi pada Mopani menjelaskan mengenai keberuntungan ekonomi yang bisa dia dapatkan dari transportasi laut tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran di Indonesia, transportasi laut adalah kegiatan angkutan di perairan yang meliputi angkutan laut, sungai, danau, serta penyeberangan yang diselenggarakan untuk melayani perpindahan penumpang dan barang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 ini, ternyata transportasi laut merupakan moda di Indonesia yang berada di wilayah maritim digunakan masyarakat sebagai penyeberangan. Perbedaan dari kedua ahli ini yaitu menurut Warpani, ia menjelaskan nilai ekonomi yang didapatkan dari transportasi laut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17, ia hanya menjelaskan mengenai moda transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan apa sih itu sistem transportasi laut. Sistem transportasi laut yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari sarana. Sarana itu berupa kapal, sedangkan prasarananya yaitu berupa pelabuhan, dermaga, jalur pelayaran. Selanjutnya itu ada sumber daya manusia berupa nahkoda, anak buah kapal, dan operator pelabuhan. Komponen selanjutnya yaitu mengenai aturan dan manajemen yang saling berkaitan untuk memindahkan orang maupun barang melalui jalur laut secara aman, efisien, dan teratur. Nah, baik. Di sini sistem transportasi laut merupakan sebuah pengaturan dari sarana, prasarana, dan aturan manajemen dari kegiatan transportasi laut tersebut. Peran penting transportasi laut. Yang pertama yaitu tulang punggung perdagangan manusia. Kurang lebih dari 90% barang diangkut lewat laut. Ini membuktikan dari data tersebut bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi terjadi di laut. Jadi, transportasi laut sangat berperan penting dalam perkembangan ekonomi untuk perdagangan dunia maupun nasional. Peran penting yang kedua yaitu menghubungkan wilayah kepulauan, contohnya Indonesia. Bisa kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau. Jadi, untuk masyarakat di wilayah Indonesia, mereka berusaha menyeberangi atau melakukan kegiatan ekonomi menggunakan transportasi laut, karena sebagian besar kita terpisah melalui perairan, sehingga yang lebih mudah untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan transportasi laut. Peran penting transportasi laut yang ketiga yaitu lebih efisien untuk volume barang besar dan barang jauh. Bisa kita ketahui bahwa barang-barang yang kita ambil atau kita antarkan ya berupa kegiatan impor dan ekspor. Kegiatan ini tentunya berkaitan dengan ekonomi transportasi laut. Nah, barang-barang ini tentunya bermuatan berat. Tentunya barang-barang ini lebih mudah diangkut menggunakan transportasi laut. Apabila mereka menggunakan transportasi darat atau udara, barang-barang tersebut diangkut lebih terbatas. Sedangkan pada transportasi laut, lebih efisien dan lebih banyak kita bisa mengangkut barang-barang tersebut. Sehingga kegiatan ekspor impor ekonomi transportasi laut bisa berjalan lebih efisien dan teratur. Peran penting transportasi laut yang kedua terakhir yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik. Dari rangkaian ketiga peran penting tersebut, tentunya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik yang lebih naik. Kita lihat pada gambar pertama ada seseorang yang sedang melakukan kegiatan
memancing. Kegiatan itu merupakan bagian dari peran penting untuk tulang punggung perdagangan dunia. Sedangkan pada gambar kedua itu lebih menggambarkan pada peran penting lebih efisien untuk volume barang besar dan barang jauh. Sedangkan yang gambar ketiga yaitu dia menggambarkan mengenai pertumbuhan ekonomi yang menghubungkan wilayah kepulauan atau kegiatan ekonomi pada suatu negara. Selanjutnya yaitu komponen sistem transportasi laut. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai komponen sistem transportasi laut. Komponen sistem transportasi laut yang pertama yaitu moda transportasi atau yang biasa di alat-alat yang digunakan untuk kegiatan transportasi laut. Yaitu berupa kapal barang, kapal penumpang, kapal tanker, dan kapal kontainer. Pada gambar pertama itu merupakan jenis dari kapal penumpang. Kapal penumpang ini yang bisa membawa masyarakat untuk melakukan kegiatan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang kapal penumpang ini bisa mengangkut lebih ribuan orang untuk melakukan kegiatan perpindahan. Yang gambar kedua yaitu merupakan kapal kontainer. Ini juga merupakan salah satu jenis kapal pengangkut barang. Kapal ini biasanya sering melewati samudra dan juga perairan tertentu yang menghubungkan antar negara. Kapal kontainer ini juga merupakan kapal yang sangat berperan penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara karena bisa membawa distribusi barang besar dan juga membawa barang-barang dengan volume yang lebih berat sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Komponen sistem transportasi laut yang kedua yaitu infrastruktur. Biasa juga kita sebut sebagai prasarana dari sistem transportasi laut. Nah, salah satu prasarana dari sistem transportasi laut yaitu pelabuhan, terminal peti kemas, dan juga dermaga. Pada gambar pertama itu menunjukkan pelabuhan. Nah, pelabuhan ini juga berperan penting dalam membantu operasional dari sarana transportasi laut. Untuk gambar kedua yaitu merupakan terminal peti kemas. Ini juga merupakan bagian dari pelabuhan, namun ini digunakan pada kapal pengangkut barang atau kapal kontainer. Kedua pelabuhan dan terminal peti kemas ini saling berkaitan, tapi perbedaannya pada pelabuhan itu hanya mengangkut kapal-kapal tertentu, tidak ada untuk kapal kontainer atau kapal barang. Sedangkan pada terminal peti kemas, tentunya itu berkaitan dengan barang-barang kontainer atau sebagai pelabuhan dari kapal kontainer. Yang komponen sistem transportasi laut yang ketiga yaitu ada sarana penunjang. Ini merupakan lanjutan dari sarana moda transportasi laut. Nah, adapun sarana penunjang itu berupa navigasi, mercusuar, radar, dan logistik. Nah, navigasi itu berupa sistem seni atau teknik untuk menentukan arah kegiatan transportasi laut. Sedangkan mercusuar itu merupakan sebagai pembantu pengarahan dari navigasi sehingga para kegiatan transportasi laut bisa berjalan lebih baik dan teratur. Sedangkan logistik yaitu merupakan kegiatan planning terus bisa membantu kegiatan operasional dari sistem transportasi laut. Pada gambar pertama itu merupakan mercusuar. Nah, ini biasanya digunakan sebagai petunjuk arah
dari suatu kapal-kapal tertentu, sehingga kapal-kapal tertentu itu bisa melakukan pendaratan atau melabuh dengan secara baik, tidak ada terjadi kesalahan, sehingga barang-barang atau manusia bisa mencapai tempat tersebut dengan baik. Sedangkan gambar kedua yaitu merupakan navigasi, yang merupakan penunjuk arah atau pembantu arah kapal-kapal melakukan ekspedisi. Selanjutnya, komponen sistem transportasi laut yang ketiga, yaitu mengenai regulasi manajemen aturan, yaitu membahas mengenai aturan IMO, pemerintah dan operator pelayaran. Salah satu dari aturan IMO yaitu SOLAS, Safety of Life at Sea. Ini diterbitkan pada tahun 1974. Isi dari peraturan Safety of Life at Sea yaitu mengenai konvensi keselamatan pelayaran internasional, mengatur standar keselamatan kapal, termasuk konstruksi kapal, peralatan keselamatan, pencegahan kebakaran, navigasi dan komunikasi. Pada peraturan Safety of Life at Sea, ini membahas mengenai bagaimana sebuah kapal itu bisa melakukan transportasi laut dengan baik. Sedangkan pada peraturan COLREG atau Collision Regulation yang diterbitkan pada tahun 1972, ini mengatur mengenai aturan internasional untuk mencegah terjadinya tubrukan di laut, termasuk aturan lampu navigasi, sinyal, dan hak lintasan. Pada peraturan Collision Regulation, ini mengatur bagaimana moda transportasi laut itu bisa mencegah dari terjadinya kecelakaan, terutama pada navigasi dan juga termasuk pada mercusuar yang telah kita dengarkan pada komponen sistem transportasi laut yang kedua. Kedua peraturan IMO ini tentunya berbeda. Yang perbedaannya yaitu pada Safety of Life at Sea pada tahun 1974, ini membahas mengenai keselamatan dari kapal tersebut. Sedangkan pada Collision Regulation pada tahun 1972, ini mengenai aturan untuk keselamatan, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara aturan dari prasarana maupun dari sarana. Nah, selanjutnya yaitu mengenai permasalahan transportasi laut. Nah, permasalahan transportasi laut yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur. Ini bisa berkaitan dengan pelabuhan belum merata dan modern. Kita bisa lihat pada gambar ketiga, pelabuhan tersebut masih benar-benar terbengkalai atau mungkin belum terjadi pembangunan lebih lanjut, sehingga pelabuhan ini belum bisa dijalankan. Akibatnya kegiatan ekonomi itu tidak dapat berlangsung untuk digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan berdampak pada kegiatan ekonominya. Nah, keterbatasan ini merupakan dampak besar dari permasalahan transportasi laut yang ada di Indonesia. Nah, untuk permasalahan yang kedua yaitu mengenai kapasitas kapal terbatas. Ternyata tidak semua rute itu dilayani untuk kapal besar. Seperti kita lihat pada gambar kedua, pelabuhan tersebut atau infrastruktur tersebut tidak bisa digunakan untuk kapal-kapal besar untuk melakukan kegiatan transportasi laut. Akibatnya kegiatan ekonomi ini terhambat dari yang tentunya untuk di masa depan bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan baik, namun karena terkendala oleh kapasitasnya, itu akan menjadi ketimpangan pada kegiatan ekonomi transportasi laut. Akibatnya, rute ini hanya digunakan untuk masyarakat berkegiatan seperti memancing, berpindah dari suatu daerah saja, padahal
kapasitas ini bisa digunakan lebih baik sehingga kegiatan transportasi laut bisa dilaksanakan untuk berbagai nasional atau maupun negara. Nah, kapal-kapal terbatas ini tentunya juga menghambat kegiatan ekonomi pada suatu daerah, yang pada awalnya mereka bisa membawa manusia barang dengan lebih banyak, namun karena terkendala akibat kapal-kapal kecil yang hanya bisa digunakan, tentunya bisa menghambat perpindahan barang dan manusia dari satu daerah ke daerah lain. Ini akibatnya dari permasalahan transportasi laut yang membahas mengenai kapal terbatas atau elevasi dari kapal tersebut. Nah, permasalahan transportasi laut yang ketiga yaitu tingginya biaya logistik. Biaya distribusi barang antar pulau masih mahal. Nah, ini berkaitan dengan permasalahan transportasi laut yang kedua, yaitu tidak semua rute dilayani kapal besar. Nah, akibat barang-barang atau manusia yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu terbatas, tentunya biaya distribusi barang ini juga lebih mahal karena mereka hanya bisa membawa sedikit barang. Coba kita bayangkan jika kita bisa membawa lebih banyak barang, tentunya biaya distribusi barang lebih murah karena tentunya bahan bakar yang digunakan atau tenaga yang kita keluarkan lebih hemat dan efisien. Nah, ini permasalahan dari transportasi laut. Selanjutnya, permasalahan transportasi berikutnya yaitu mengenai keselamatan dan keamanan. Ini merupakan berkaitan dengan kecelakaan kapal, cuaca ekstrim, dan bajak laut. Nah, kita bisa lihat dari contoh masalah kecelakaan kapal beberapa dekade terakhir. Ternyata akibat dari kapasitas kapal terbatas. Mungkin ada sebagian dari pembuat, mereka membuat kapal tersebut secara asal-asalan, tentunya akan dengan tujuan itu untuk mempercepat kegiatan ekonomi. Nah, akibat dari itu, keselamatan dan keamanan bisa menyebabkan kecelakaan kapal. Akibatnya ada baiknya mereka saling berkesinambungan sehingga tidak ada bagian dari pembuatan kapal tersebut sehingga terjadi kecelakaan kapal. Mengenai cuaca ekstrim, tentunya ini berkaitan dengan komponen yang berkaitan dengan navigasi. Nah, pada bagian navigasi seharusnya pada teknik pengarahan arah kita juga harus tahu mengenai cuaca yang akan terjadi pada sistem transportasi laut, sehingga pada pelaksanaannya tidak ada kendala pada pelaksanaan kegiatan transportasi laut. Nah, biasanya juga cuaca ekstrim ini berdampak pada kecelakaan kapal. Yang terakhir mengenai keselamatan dan keamanan yaitu mengenai bajak laut. Nah, bajak laut untuk di wilayah Indonesia hampir mungkin tidak terlalu lebih banyak. Namun pada wilayah untuk perpindahan manusia dengan antar negara mungkin itu bisa kita lebih lihat secara lebih jauh. Nah, untuk di wilayah Indonesia tersendiri, saya belum bisa memahami lebih banyak mengenai bajak laut. Nah, permasalahan transportasi laut selanjutnya yaitu mengenai pencemaran laut. Itu berupa limbah kapal dan tumpahan minyak. Nah, seperti yang kita tahu dari kapal-kapal pembawa barang maupun kontainer, itu bisa membawa bahan-bahan mentah hasil bumi berupa limbah kapal dan tumpahan minyak. Nah, limbah kapal dan tumpahan minyak ini itu berasal dari kapal-kapal pengangkut barang atau biasa terjadi dari kecelakaan kapal. Nah, limbah kapal ini biasanya akibat dari kecelakaan kapal atau ditenggelamkannya kapal-kapal dari luar yang
mensalahi aturan IMO atau aturan dari sebuah negara. Nah, selanjutnya mengenai tumpahan minyak, tentunya ini berkaitan dengan distribusi barang transportasi laut dari kapal pengangkut barang. Nah, distribusi ini tentu saja berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Nah, ini juga berkesinambungan tadi dengan pengaturan IMO mengenai ini berkaitan dengan SOLAS, Safety of Life at Sea, mengenai keselamatan pelayaran internasional. Ini tentunya berkaitan dengan navigasi komunikasi, ternyata juga berkaitan dengan collision regulation. Ini mengatur mengenai tabrakan di laut. Akibat tabrakan laut ini bisa membawa bencana berupa pencemaran laut berupa tumpahan minyak. Permasalahan transportasi selanjutnya yaitu mengenai regulasi dan birokrasi, merupakan prosedur ekspor-impor rumit. Ini bisa kita lihat mengenai prosedur atau cara-cara ternyata kegiatan ekonomi mengenai ekspor dan impor antar suatu tempat ke tempat lain, terutama ekspor-impor negara, ternyata sulit atau rumit untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai sumber daya manusia, keterbatasan pelaut terampil. Ini juga berkaitan dengan keselamatan dan keamanan kecelakaan kapal. Apabila dari sumber daya manusia tersebut sangat tidak berbakat untuk melakukan kegiatan transportasi laut, tentunya membawa dampak negatif pada kelancaran transportasi laut mengenai keselamatan dan keamanan, sehingga dari seluruh rangkaian permasalahan transportasi laut, sumber daya manusia ini sangat berkaitan dengan seluruh masalah yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, sumber daya manusia ini berperan sangat penting untuk kegiatan transportasi laut. Nah, ini yang menarik mengenai permasalahan transportasi laut. Kita membahas mengenai contoh kasus permasalahan sistem transportasi laut di Indonesia. Kasus pertama yaitu ketimpangan distribusi barang di Indonesia Timur. Masalah yang disebabkan dari kasus ini yaitu ternyata harga barang kebutuhan pokok di wilayah timur, terutama di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, jauh lebih mahal dibanding wilayah Jawa dan Sumatera. Nah, akibat dari harga kebutuhan di wilayah pokok tersebut lebih mahal, itu penyebabnya dikarenakan jalur distribusi laut terbatas dan tidak rutin. Ini berkaitan dengan permasalahan mengenai keterbatasan infrastruktur dan kapasitas kapal terbatas. Dan juga berkaitan dengan tingginya biaya logistik. Nah, ini seperti yang saya jelaskan, ternyata jalur distribusi laut tidak terbatas dan tidak rutin. Ini dikarenakan keterbatasan dari infrastruktur yang merupakan pelabuhan atau sarana yaitu kapal itu tersendiri. Kapasitas kapal kecil sehingga ongkos angkut tinggi. Nah, karena dari kapal tersebut hanya bisa membawa sedikit barang untuk melakukan ekspor dan impor, maka bahan bakar yang digunakan juga semakin banyak apabila untuk melakukan perpindahan tempat. Akibatnya karena sedikit barang-barang yang hanya bisa diangkut, maka ongkos dari jasa pengiriman tersebut juga lebih mahal. Penyebab yang ketiga yaitu infrastruktur pelabuhan masih minim. Nah, ini saya yang jelaskan tadi, akibat dari keterbatasan pembangunan dari infrastruktur pelabuhan itu menghambat kegiatan distribusi kegiatan ekonomi. Nah, apa dampak dari seluruh penyebab tersebut? Yaitu tingginya disparasitas harga antar wilayah. Ini yang menyebabkan kegiatan perekonomian pada wilayah timur lebih mahal barang dan jasanya karena
harga antar jasanya itu sudah lebih mahal. Tentunya pada kegiatan penjualan itu juga lebih mahal. Nah, apa sih upaya pemerintah agar masalah harga kebutuhan pokok itu bisa lebih murah seperti di wilayah Indonesia Barat, yaitu program Tol Laut sejak 2015 untuk menekan biaya logistik dan meratakan distribusi. Nah, ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar wilayah Indonesia Timur, kebutuhan pokok wilayah di timur itu bisa sebanding dengan wilayah di Indonesia Barat, yaitu program Tol Laut yang ternyata sudah ada pada tahun 2015. Contoh studi kasus permasalahan sistem transportasi laut di Indonesia yang kedua yaitu mengenai kecelakaan kapal penumpang, yaitu kilometer Sinar Bangun di Danau Toba pada tahun 2018. Nah, kasus ini masalahnya yaitu mengenai kapal tenggelam dengan korban lebih dari 150 orang. Nah, penyebabnya yaitu kelebihan kapasitas penumpang. Yang kedua yaitu cuaca buruk dan kurangnya peringatan dini. Yang ketiga yaitu standar keselamatan, life jacket, sertifikasi kapal tidak dipatuhi. Ini berkaitan lagi dengan permasalahan mengenai keselamatan dan keamanan, yaitu kecelakaan kapal, cuaca ekstrim, dan bajak laut. Ini tentunya berkaitan dengan komponen sistem transportasi laut mengenai aturan dari IMO mengenai safety of life at sea, mengatur standar keselamatan kapal, termasuk peralatan keselamatan. Yang kedua yaitu collection regulation, mengatur lampu navigasi, sinyal, dan hak lintasan. Ini juga berkaitan dengan sumber daya manusia, keterbatasan pelaut terampil. Nah, ini pentingnya bagi setiap sumber daya manusia memerlukan sertifikasi pelaut yang untuk bisa melakukan kegiatan transportasi laut. Nah, standar keselamatan mengenai life jacket sertifikasi kapal sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya mengenai dampak dari kecelakaan kapal penumpang kilometer Sinar Bangun di Danau Toba, yaitu tingkat keselamatan transportasi dipercayakan. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Nah, ini ternyata permasalahan transportasi laut Indonesia itu tidak jauh dari keselamatan dan keamanan mengenai kecelakaan kapal dan cuaca ekstrim. Nah, dampak ini tentunya sangat berdampak negatif pada orang yang sedang melakukan transportasi laut. Nah, solusi dari permasalahan sistem transportasi laut di Indonesia mengenai kecelakaan kapal penumpang di Danau Toba pada tahun 2018 yaitu pengetatan aturan keselamatan pelayaran sesuai standar IMO dan SELAS. Nah, ini bukti dari penjelasan mengenai aturan IMO itu sangat penting mengenai sistem transportasi laut, terutama di Indonesia yang sekarang banyak sekali terjadi kecelakaan kapal penumpang. Nah, solusi dan pengembangan. Kita membahas bagaimana solusi dari permasalahan transportasi laut dan juga saya akan membahas solusi dari studi kasus pada kasus pertama dan studi kasus kedua. Solusi yang pertama yaitu modernisasi armada kapal, yaitu mengganti kapal tua dengan kapal baru yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Sebenarnya mungkin sebelum mengganti kapal tua dengan kapal baru ada kaitannya dengan pengecekan kapal terlebih dahulu. Apabila kapal tersebut bisa diperbaiki, mungkin ada bagusnya melakukan perbaikan terlebih dahulu. Nah, apabila kapal tersebut
tidak bisa digunakan lebih lanjut, kita baru bisa mengganti dengan kapal yang lebih baru dan efisien. Nah, tentunya pada kegiatan perbaikan, kita perlu mengganti juga untuk lebih baru, bukan untuk membeli kapal baru. Lebih fungsi dari kapal tersebut bisa berjalan dengan baik. Solusi yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur pelabuhan. Ini akibat dari kelalaian atau kelambatan dari kegiatan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Contoh solusinya yaitu pembangunan dan pemerataan pelabuhan, khususnya di daerah terpencil untuk mendukung tol laut. Ini berkaitan dengan studi kasus kita yang pertama mengenai ketimpangan distribusi barang di Indonesia Timur. Ternyata dengan adanya program tol laut itu bisa meningkatkan atau membantu pendistribusian barang sehingga harga angkut untuk wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat itu tidak berbanding sangat jauh. Ini dampak dari adanya tol laut yang dibangun untuk membantu meningkatkan infrastruktur pelabuhan. Ada cerita yang saya dengar, ternyata di wilayah Indonesia Timur, terutama di wilayah Papua, yang memiliki banyak keragaman hayati, hasil-hasil alam, hasil-hasil bumi berupa dari laut maupun daratan, terutama mengenai ikan, rempah-rempah dan juga hasil tambang itu mereka belum bisa mengimpor keluar akibat keterbatasan dari transportasi. Pada transportasi darat belum dibangun, apalagi transportasi udara. Nah, salah satu transportasi yang bisa dimanfaatkan yaitu transportasi laut. Dengan masuknya kapal-kapal barang, kontainer, ini bisa membantu pendistribusian barang di wilayah Indonesia Timur, sehingga kegiatan perekonomian di wilayah Indonesia Timur juga bisa berbanding lurus dengan wilayah di Indonesia Barat. Nah, ini pentingnya pembangunan infrastruktur pelabuhan di wilayah Indonesia Timur. Nah, solusi pengembangan yang selanjutnya yaitu digitalisasi sistem logistik. Ini mengenai penggunaan teknologi seperti tracking online, elektronik logistik, dan sistem manajemen pelabuhan agar distribusi lebih cepat dan transparan. Kita bisa lihat pada slide mengenai ini. Komponen sistem laut yang ketiga mengenai sarana penunjang, di mana ternyata pada kegiatan transportasi laut, sistem transportasi laut, di dalamnya itu berisi sarana penunjang berupa navigasi dan logistik. Nah, ini ternyata permasalahan yang bisa memecahkan sebuah solusi dan pengembangan. Nah, dari sistem logistik tersebut, kita bisa membentuk sebuah elektronik logistik dan tracking online agar infrastruktur manajemen pelabuhan bisa berjalan dengan lancar dan transparan tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi. Solusi pengembangan selanjutnya yaitu mengenai penguatan regulasi dan keamanan, yaitu dengan kita memperketat aturan keselamatan pelayaran, perlindungan laut, serta patroli keamanan untuk mencegah kecelakaan dan pembajakan. Nah, ini mungkin sudah sering banyak digunakan di wilayah luar negeri, yaitu mengenai penguatan regulasi dan keamanan menggunakan aturan IMO tadi, yang contohnya yaitu Safety at the Sea and Collection Regulation. Nah, penguatan regulasi ini ternyata bisa memperketat aturan yang sudah dibuat oleh IMO mengenai keselamatan pelayaran, perlindungan laut, serta patroli keamanan yang mencegah kecelakaan dan bajak laut yang terjadi di wilayah perairan. Solusi perkembangan selanjutnya yaitu mengenai green shipping, yaitu penerapan energi ramah lingkungan.
Contohnya listrik dan biofuel, dan pengurangan emisi kapal untuk menjaga kelestarian laut. Grey shipping ini merupakan pengembangan dari bahan baku untuk membantu penggerakan kapal. Biasanya bahan baku yang digunakan pada kapal tersebut itu berupa solar. Nah, bahan baku itu tersebut ternyata sudah akan dikembangkan dengan bantuan listrik. Nah, dan penggunaan emisi kapal untuk menjaga kelestarian laut. Nah, pada zaman dulu bisa kita lihat manusia itu hanya menggunakan tenaga dayung atau menggunakan bantuan layar. Nah, tapi dampak negatif dari penggunaan dayung atau layar tersebut tentunya manusia dan perpindahan barang itu semakin lama akan sampai pada tujuan. Sedangkan sekarang seperti menggunakan uap, mesin diesel, itu kegiatan pendistribusian atau transportasi laut bisa berlangsung lebih cepat dan efisien. Masuk kepada penutup. Pertama yaitu transportasi laut sangat vital bagi perdagangan dan konektivitas. Nah, seperti kita lihat pada studi kasus, contoh kasus yang pertama mengenai distribusi kapal, ketimpangan distribusi barang di Indonesia Timur. Ini yang menghambat kegiatan perekonomian di wilayah Indonesia Timur, sehingga barang dan manusia itu sangat-sangat terhambat untuk melakukan transportasi laut. Akibatnya harga angkutnya yang tinggi membuat suatu wilayah tersebut sangat mundur dari ekonomi negara. Nah, lalu apa hubungannya dengan konektivitas? Seperti kita lihat pada wilayah Indonesia Timur, itu dulunya sangat-sangat berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat. Nah, akibat konektivitas tersebut, hubungan antara wilayah Indonesia Timur dan Barat itu sangat berselisih. Nah, tapi sekarang akibat dari pengembangan infrastruktur pelabuhan dan kapal, konektivitas antara Indonesia Timur dan Barat itu sudah terjalin dengan baik. Nah, ini juga penting pada wilayah Indonesia Timur yang merupakan penghasil alam bumi yang sangat banyak. Wilayah Indonesia Timur itu bisa lebih maju dari wilayah Indonesia Barat karena hasil alamnya. Akibat dari konektivitas Indonesia Timur ke luar negeri melakukan impor dan ekspor, tentunya membawa Indonesia Timur lebih maju, bahkan bisa lebih maju dari wilayah Indonesia bagian barat. Selanjutnya yaitu ternyata masih terdapat banyak permasalahan infrastruktur, biaya, keselamatan, dan pencemaran. Nah, pada permasalahan mengenai infrastruktur, sudah kita lihat tadi, masih banyak infrastruktur atau kelambatan dari pembangunan pelabuhan. Mengenai biaya itu berkaitan dengan kapal baru. Banyak kapal-kapal lama yang masih digunakan, itu berdampak pada kasus kecelakaan untuk contohnya pada kasus kilometer di Danau Toba. Nah, biaya ini juga tentunya berkaitan dengan aturan IMO. Mengenai keselamatan, ini berkaitan tadi juga mengenai biaya kapal. Akibat dari kapal itu tentunya berakibat pada keselamatan masyarakat dan barang yang melakukan kegiatan transportasi laut. Selanjutnya mengenai pencemaran. Akibat dari kecelakaan tersebut, pencemaran ini mengenai distribusi barang, terutama limbah-limbah kapal atau minyak yang dibawa oleh kapal barang. Nah, pencemaran ini tentu saja berkaitan dengan keselamatan dan biaya. Nah, dari permasalahan ini sebenarnya saling sambung menyambung, sehingga jika infrastruktur baik namun biaya tidak ada, itu juga sulit. Jika ada infrastruktur dan ada biaya juga sulit.
Jika ada biaya tidak ada keselamatan juga sulit, jika ada keselamatan namun ada pencemaran juga itu sangat sulit. Yang terakhir yaitu perlu inovasi, investasi, regulasi tepat agar transportasi laut semakin efektif. Nah, ini membahas mengenai solusi dan pengembangan yang kita bahas sebelumnya. Inovasi berupa adanya kapal baru. Ini ada pengganti kapal tua dengan kapal baru. Sedangkan mengenai investasi, ini berkaitan dengan pembangunan pemerataan pelabuhan khususnya di daerah-daerah terpencil. Sedangkan regulasi yaitu berkaitan dengan aturan keselamatan pelayaran, perlindungan laut, serta patroli keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan pembajakan di wilayah yang sering melakukan kegiatan transportasi laut. Nah, ini merupakan bagian dari solusi inovasi dari agar kegiatan transportasi laut bisa berjalan dengan baik. Nah, dari serangkaian yang saya jelaskan, perlu kita ambil kesimpulan bahwasannya transportasi laut sebenarnya merupakan salah satu transportasi tertua di dunia, yang awalnya itu dari segelondong kayu yang datang dari aliran banjir, kemudian dimanfaatkan manusia untuk menjadi sebuah alat transportasi yang dimana semakin berkembang menjadi perahu layar, perahu uap, mesin diesel, perahu mesin diesel, kapal penumpang, kapal barang, kapal kontainer, kapal tanker, dan kemudian yang terakhir itu ada kapal selam yang belum kita bahas sebelumnya. Kapal selam ini merupakan kapal yang bisa masuk ke dalam air dengan bantuan atmosfer bumi dan juga atmosfer bumi juga berbantuan dari perkembangan inovasi dari kapal-kapal yang sudah ada sebelumnya. Nah, kapal-kapal tersebut itu sangat memberikan atau berdampak positif bagi kelancaran suatu wilayah, di mana manusia itu atau masyarakat bisa dengan gampang berpindah atau membawa barang-barangnya tersebut dengan lebih banyak daripada kegiatan transportasi darat dan laut. Nah, ini merupakan bagusnya melakukan inovasi di transportasi daerah laut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi saya mengenai sistem transportasi laut dan permasalahannya. Ada kalanya saya ingin membagikan sebuah kesan kepada teman-teman sekalian bahwasannya saya tidak membedakan antara transportasi darat, air, laut, dan udara. Namun sangat menarik untuk membahas mengenai transportasi laut karena di dalamnya banyak inovasi yang perlu diselesaikan dan ada perlunya solusi-solusi baru untuk membantu kegiatan sistem transportasi laut. Dan tentunya kita sama-sama ingin tahu, sama-sama juga ingin memberikan solusi terbaik mengenai permasalahan dari sistem transportasi laut dan permasalahannya. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk mengakhiri presentasi saya. Sebelumnya maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan atau dari gerak saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebih dari serangkaian tersebut, mohon dimaafkan apabila saya melakukan kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Maaf sebelumnya ada yang saya lupa sampaikan mengenai peran civil engineering dalam solusi dan pengembangan sistem transportasi laut. Yang pertama yaitu eee, mengenai perencanaan dan perancangan infrastruktur. Ini berkaitan dengan peningkatan infrastruktur pelabuhan. Nah, ini salah satu peran penting civil engineering dalam kegiatan sistem transportasi laut, yaitu perancangan dan perencanaan infrastruktur pelabuhan. Yang kedua yaitu manajemen transportasi dan logistik. Ini berkaitan dengan solusi pengembangan yang ketiga, yaitu mengenai digitalisasi sistem logistik, yaitu civil engineering berperan penting mengatur tata letak kelola pelabuhan, eee, juga membantu merancang sistem distribusi barang pada sistem transportasi laut. Nah, salah salah satu peran civil engineering selanjutnya yaitu keselamatan dan keberlanjutan. Ini berkaitan dengan solusi dan pengembangan pada penguatan regulasi dan keamanan. Civil engineering itu berperan dalam mengembangkan desain ramah lingkungan. Ini juga berkaitan dengan green shipping, yaitu penerapan energi ramah lingkungan. Salah satu peran civil engineering selanjutnya yaitu menjamin aspek keselamatan pengguna transportasi laut melalui perancangan infrastruktur sesuai standar internasional. Selanjutnya, civil engineering juga berperan dalam melakukan inspeksi rutin pada dermaga, jalur pelayaran, dan fasilitas pelabuhan. Selanjutnya, peran civil engineering selanjutnya yaitu mengembangkan inovasi seperti smart port dan teknologi digital. Seperti yang kita ketahui di sini pada green shipping, penerapan energi ramah lingkungan ternyata bisa dilakukan oleh civil engineering, yaitu mengenai bagaimana pengembangan inovasi smart port dengan teknologi digital. Selanjutnya yaitu civil engineering bisa membangun breakwater atau semacam pemecah gelombang, jalan akses pelabuhan, serta fasilitas bongkar maut. Yang kedua yaitu civil engineering bisa mengawasi kualitas material agar aman dan tahan lama. Nah, dari serangkaian peran teknik sipil dalam sistem transportasi laut, itu bisa membantu memecahkan masalah yang kita bahas pada studi kasus pertama dan studi kasus kedua. Uh, pada uh, kegiatan vital perdagangan dan konektivitas, civil engineering berperan sebagai manajemen operasional kegiatan pelabuhan dan pengaturan. Nah, untuk berbagai permasalahan infrastruktur, biaya, dan keselamatan pencemaran, teknik sipil itu berperan untuk membangun inovasi baru, operasional manajemen pelabuhan atau kegiatan operasional manajemen di pelabuhan. Nah, sedangkan pada keselamatan, eee civil engineering itu bisa mengembangkan berbagai inovasi smart port dan juga membangun breakwater pemecah gelombang. Civil engineering juga harus menjamin aspek keselamatan penggunaan transportasi di laut. Nah, pada bagian pencemaran, ini berkaitan dengan manajemen transportasi dan logistik, di mana teknik sipil itu mengatur tata letak pelabuhan, dan teknik sipil itu bisa membangun struktur yang kuat pada beban kapal, gelombang, dan pasang surut air laut.
Nah, inovasi yang dilakukan teknik sipil itu ya berupa, teknologi digital, pada penerapan di, eee, pelabuhan. Nah, untuk investasi ini berkaitan dengan biaya operasional manajemen. Nah, regulasi yang tepat agar transportasi laut semes dan efektif itu sangat berkaitan dengan teknik sipil. Jadi, peran teknik sipil itu dalam sistem transportasi laut sangat benar-benar dibutuhkan di wilayah, laut. Nah, itu merupakan peran penting teknik sipil di sistem transportasi laut. Nah, demikian, video presentasi saya mengenai sistem transportasi laut dan permasalahannya, serta bagaimana peran civil engineering dalam kegiatan transportasi laut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.